Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersihkan koruptor, tegakkan keadilan. Assalamualaikum pemirsa Dokmong Podcast dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam tema menarik berikut. Selamat datang kembali. Kita kali ini mau membahas sebuah naskah khotbah Jumat nih. Judulnya cukup menarik perhatian, menyempurnakan kemerdekaan dengan ideologi Islam. Anda yang bagikan sumber ini ya. Isinya tampaknya menawarkan cara pandang yang agak berbeda soal arti merdeka bagi Indonesia, walau kita sudah hampir 8 dekade merdeka ini. Inti argumennya, kalau saya coba rangkum ya, meskipun secara politik kita merdeka sejak 45, tapi cita-cita bangsa, kayak kemajuan, keadilan gitu, itu katanya masih jauh. Nah, kita coba bedah bareng-bareng ya, kenapa sih penulisnya mikir begitu? Terus solusinya apa? Iya, betul. Naskah ini langsung menyoroti apa yang ia sebut sebagai penjajahan model baru. Namanya Al-Isti'mar Al-Hadith. Jadi beda gitu sama penjajahan fisik zaman dulu. Ini lebih halus caranya. Mengutip Taqiyuddin An-Nahba'ani, penulisnya bilang ini cara negara kapitalis barat buat mengendalikan negara lain. Lewat apa? Ya lewat ideologi, ekonomi, politik, budaya macam-macam. Wah, menarik ini. Jadi, meskipun kita tiap tahun upacara bendera, merayakan kemerdekaan, teks ini bilang kita ini masih terjajah tapi secara ideologi, begitu ya? Kurang lebih begitu pemahamannya dalam teks ini. Oke. Gagasan yang cukup fundamental ya. Coba kita lihat gimana penulisnya membangun argumen ini. Tadi disebut soal ideologi kapitalisme yang basisnya sekularisme itu ya, yang jadi biang keladinya. Bisa dijelaskan lebih lanjut gimana dampaknya di berbagai bidang menurut naskah ini? Bisa. Naskah ini cukup detail memaparkannya. Pertama di bidang hukum. Disebut hukum kita ini masih sekuler, warisan Belanda katanya. Terus, bahkan ada dugaan pengaruh asing dalam pembuatan UU baru. Nah, perlu dicatat ya, dalam konteks teks ini, sekulerisme itu dipahami sebagai pemisahan agama dari urusan negara dan publik. Dan itu dianggap akar masalahnya. Oke. Itu hukum. Terus? Lalu di ekonomi. Gambaran yang diberikan itu, negara kita terjerat utang luar negeri. Terus sumber daya alam yang penting, strategis kayak emas, migas gitu kan? Contohnya disebut Freeport, Exxon gitu ya di teksnya? Iya, betul. Freeport untuk emas, ada juga Exxon Mobil, Newmont disebut untuk migas. Nah, itu semua diduga dikuasai asing. Kok bisa? Iya, lewat undang-undang yang melegalkannya, begitu argumennya. Oke. Lanjut ke bidang lain? Lanjut. Ada sosial budaya. Ini juga kena sorot. Budaya asing yang sekuler dan liberal itu dituduh jadi penyebab kerusakan moral. Contohnya disebut korupsi, terus judi online yang marak, sampai isu LGBT. Wah, banyak ya dampaknya menurut penulis ini. Ada lagi? Terakhir, politik. Sistem demokrasi sekuler yang sekarang berjalan ini dianggap, rentan, gampang disusupi kepentingan asing katanya. Ujung-ujungnya, ya melahirkan kebijakan atau regulasi yang pro-asing. Oke, jadi kalau kita ikuti alur berpikir penulisnya nih, semua masalah tadi itu muaranya satu, ideologi yang dipakai salah, yaitu kapitalisme sekuler tadi. Nah, kalau gitu, apa dong definisi merdeka yang sebenarnya? Kemerdekaan yang sejati atau kemerdekaan hakiki menurut naskah ini? Nah, ini dia. Definisi yang ditawarkan itu sangat teologis ya sifatnya. Kemerdekaan hakiki itu, menurut teks ini, adalah ketika manusia bebas dari menghamba ke sesama manusia. Jadi, hanya menghamba pada Allah SWT. Ini disebut sebagai misi utama ajaran Islam itu sendiri. Jadi logikanya, selama manusia masih tunduk pada hukum bikinan manusia lain, ya dia belum merdeka sepenuhnya. Begitu kira-kira. Hanya menghamba pada Allah ya? Betul. Ada satu kutipan terkenal yang sering dipakai untuk gambarkan semangat ini. Dari jawaban sahabat Rib'i bin Amir, waktu ditanya Jenderal Rustum dari Persia. Dia bilang Islam itu datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama hamba menuju penyembahan Allah saja. Terus, dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dan dari zolimnya agama-agama lain menuju adilnya Islam. Nah, semangat pembebasan ini yang diangkat. Cukup radikal ya kalau kita lihat dari kacamata umum. Yaitu tinggalkan ideologi kapitalisme sekuler yang sekarang ini, lalu tegakkan ideologi Islam.
Ditegaskan di naskah ini bahwa Islam itu bukan cuma agama ritual, tapi sebuah mabda, semacam ideologi yang lengkap dengan sistemnya, yang membawa misi tauhid untuk mewujudkan kedaulatan negara berdasarkan hukum Allah. Menerapkan hukum Allah atau syariah Islam ya, berarti? Ini penulis menunjuk satu institusi politik yang spesifik, namanya Khilafah Al-Minhaj An-Nubuwah. Menurut pandangan dalam teks ini ya, ini adalah sistem pemerintahan Islam yang modelnya merujuk pada zaman Nabi dan para khalifah setelahnya. Dan ini dianggap satu-satunya cara untuk menerapkan syariah secara total. Khilafah ya, jadi itu solusi institusionalnya menurut naskah ini. Betul. Penulis juga mengutip ayat Al-Quran untuk mendukung argumen ini. Misalnya surat Al-A'raf ayat 96. Itu isinya tentang janji keberkahan dari langit dan bumi kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Sebaliknya, dikutip juga surat Toha ayat 124. Ini sebagai peringatan, siapa yang berpaling dari peringatan Allah ini diartikan sebagai Al-Quran dan syariah, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi, pakai ideologi selain Islam itu dianggap sumber masalahnya. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan ya, pandangan utama dari sumber yang Anda bagikan ini, kemerdekaan sejati, baik untuk Indonesia maupun dunia, itu hanya bisa dicapai kalau sistem kapitalis sekuler yang sekarang ini diganti total. Diganti dengan apa? Dengan penerapan syariah Islam secara menyeluruh melalui institusi politik yang namanya khilafah. Begitu ya kira-kira? Tepat sekali. Itu kesimpulan utamanya. Argumennya sangat mengaitkan kondisi sosial, politik, ekonomi sebuah bangsa dengan fondasi ideologinya. Dan solusinya sangat spesifik, yaitu adopsi sistem Islam tertentu seperti yang tadi dijelaskan. Tapi penting banget untuk kita ingat ya, ini adalah perspektif yang disajikan dalam naskah khutbah yang kita bahas ini. Tentu. Dan perspektif ini saya kira bisa memantik banyak diskusi ya, mungkin juga pertanyaan bagi Anda yang menyimak, terutama soal hubungan yang rumit antara ideologi, negara, dan apa sih sebetulnya arti kemerdekaan itu. Ini jelas menantang pemahaman kita yang umum. Iya, betul. Mungkin sebagai penutup ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan untuk Anda di rumah. Naskah ini kan dengan tegas sekali mengaitkan berbagai masalah sosial dengan ideologi yang dominan. Nah, terlepas dari Anda setuju atau tidak ya dengan diagnosis dan solusi spesifik yang ditawarkan di sini, pertanyaannya mungkin jadi lebih luas. Sejauh mana sih sebuah ideologi yang berlaku, apapun itu, mau kapitalisme, sosialisme, atau yang lain, itu benar-benar membentuk realitas kehidupan sebuah bangsa? Dan, gimana caranya kita bisa secara kritis menilai dampak-dampaknya? Itu mungkin yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Akhirnya selesai sudah podcast pada tema menarik ini. Semoga pembahasan ini menginspirasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.